Selamat pagi Pak Johnson, saya Loriko Salim dengan NIM 535-2015 akan menjelaskan mengenai topological sort dan juga maximum flow problems. Yang pertama kita masuk dulu ke definisi apa itu topological sort. Topological sort untuk graph acyclic graph itu pengurutan linear dari simpul yang sedemikian rupa untuk setiap tepi yang berarah UV. Nah, simpul U ini berada sebelum V dalam pengurutannya. Nah, topological sort ini itu tidak unik. Maka dari itu, ini kita bisa lihat dari gambar yang di sebelah kanan ini. Simpul itu kalau biasanya itu kita lebih kenalnya dengan vertex. Nah, arah panah yang menunjuk ini tuh biasa kita kenalnya dengan edge. Nah, kalau dari gambar ini bisa lihat dari vertex A ini bisa lewat melalui B dan juga C untuk menuju ke vertex E. Makanya itu kita bisa menamainya dengan ABCDE atau ACBDE karena dari vertex A menuju vertex E itu bisa melalui dua jalur, bisa melalui vertex B ataupun melalui vertex C. Nah, ini untuk application dari topological sort. Yang pertama adalah build system. Build system ini contohnya seperti suatu IDE dalam suatu Eclipse kan memiliki banyak libraries. Nah, kita bisa menggunakan topological sort untuk mengetahui libraries mana terlebih dahulu yang akan kita gunakan dalam suatu pemrograman. Baru kita lanjut libraries apa selanjutnya. Yang kedua ada Advanced Packaging Tool. Kalau ini biasa dalam penginstalan Linux atau kalau kita itu ingin mendelete suatu aplikasi atau software. Nah, kita bisa juga menggunakan topological sort. Jadi kita bisa mengetahui langkah-langkahnya apa yang harus kita install terlebih dahulu atau apa harus yang kita delete terlebih dahulu untuk menginstall suatu software itu. Yang ketiga ada task scheduling. Task scheduling ini biasa ya jadwalnya apa yang harus kita lakukan dulu misalnya di pagi hari, terus nanti siangnya kita ngapain, malamnya kita ngapain, berurutan karena udah ada schedule-nya. Kalau yang keempat prerequisite problems. Nah, ini misalnya ada suatu permasalahan yang memiliki suatu syarat. Maksudnya itu bisa ada permasalahan memiliki ada 3 syarat. Nah, kita harus melalui syarat yang pertama terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke permasalahan kedua, baru bisa menyelesaikan permasalahan yang ketiganya. Jadi harus berurutan menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, ini tuh yang ABCD ini seperti yang tadi simpul atau vertex, dan anak panah yang menunjuk ke kanan, atas, diagonal itu adalah edge. Nah, bisa dilihat kalau di sini ada topological sort util I. Ini tuh anggapannya vertexnya. Visited, kita melihat edge-nya. Dia itu menuju ke arah siapa dan ada atau tidak. Kalau misalnya ada, kita push ke dalam stack kita. Seperti yang di sini nih. Pertama kita lihat dulu nih vertex A menujunya kemana, B sama F. Kita lihat dulu ke yang B. A visited ke B, true. Nah, terus kita lihat lagi B ini masih visited atau tidak. Ternyata masih ada visited H. Nah, H udah nggak visited siapa-siapa lagi karena H ini udah nggak nunjuk siapa-siapa lagi. Makanya H ini kita push ke dalam stack kita. Setelah kita push, kita kembali lagi ke yang sebelumnya, yaitu B. B udah nggak visited siapa-siapa lagi selain H karena H-nya udah kita push ke dalam stack. Makanya itu B-nya kita masukin ke dalam stack. Mundur ke A, kita lihat A itu ternyata masih visited yang F. F ini udah nggak visited siapa-siapa lagi, makanya F ini kita push ke dalam stack kita. A udah selesai, masukin ke stack kita. Selanjutnya ke yang C. Kita lihat yang C visited atau tidak. Ternyata tidak visited siapa-siapa. Ya udah kita langsung push ke dalam stack kita. Lanjut yang D. D ini ternyata visited 3. Ada C, E sama I. Ya kita lihat dulu ke yang I. I visited ke C. Cuman C ini udah kita push kan ke dalam stack kita. Nah, kita kembali lagi. I udah nggak nunjuk siapa lagi selain C. Ya udah I-nya kita push ke dalam stack kita. Balik lagi ke D, kita ke E. Udah nggak nunjuk ke I.
Cuman I itu udah kita push kan ke dalam stack kita. Ya udah kita kembali ke E nya kita push ke dalam stack. Balik ke D, udah nggak nunjuk siapa-siapa lagi, kita push ke dalam stack kita. Nah, selanjut ke yang G. G ini nunjuk ada visitnya 3 orang. Ada A, B, sama C. Cuman G ini kan udah nunjuk A, B, C. Cuman A, B, C ini kan udah di push ke dalam stack kita kan. Sisa ya udah kita kembali lagi ke G. Ya udah G-nya tinggal masukin ke stack. Sisanya kan ada J. Nah, J ini visited E. Cuman E juga visited I. Cuman keduanya kan udah kita push ke dalam stack kita. Udah kita lakuin semuanya. Berarti sisa J ya udah kita langsung masukin ke stack kita. Nah, hasil topological sortnya itu seperti ini. Dari yang paling atas kita urutin sampai ke yang paling bawah. Oh maaf, ini typo, ini harusnya H. Nah, jadi kalau ini kan kita bisa langsung buat J menuju ke E sama I. E itu I, seperti itu. Nah, ini code-nya, source code dalam bentuk Java. Yang ini kan dalam pembuatan grafnya. Edge ini untuk yang pemanggilan nanti di dalam main-nya. Ini yang topological sort util ini yang tadi yang buat edge penunjukan visited atau tidak. Terus ini juga sama topological. Nah, ini yang di main-nya. Add edge ini kan buat tadi yang manggil nilainya berapa. Nah, ini ada sumber yang saya pakai untuk mengetahui topological sort dari Geek4Geeks, terus YouTube-nya Geek4Geeks-nya sendiri, sama Draw.io ini untuk membuat grafnya sendiri. Selanjutnya adalah maximum flow problem. Nah, maximum flow problem ini adalah sebuah jumlah aliran maksimum yang diizinkan jaringan untuk mengalir dari source ke ink. Untuk permasalahan maximum flow ini biasanya itu ada 2 cara, yaitu yang Fulkerson dan juga algoritma Dinic. Cuman pada kali ini saya akan membahas yang mengenai Fulkerson. Nah, maksudnya source ke sink itu apa? Source itu adalah vertex awalnya dan tujuan akhirnya itu adalah sink. Nah, seperti yang ini sebenarnya graf, seperti yang A, B, C, D ini itu adalah sebuah vertex, dan juga arah ini itu adalah edge-nya. Nah, bedanya maximum flow problem ini dia ada maksimum dalam edge-nya. Maksudnya maksimum jumlah aliran atau jaringan yang diizinkan mengalir dalam suatu edge ini. Misalnya kalau dari A ke B ini ada maksimal itu adalah 7. Jadi selebih dari 7 tidak boleh melewati jalur ini lagi, harus melewati jalur A ke F atau A ke G. Berlaku juga untuk yang lain. Nah, ini adalah contoh application yang bisa digunakan untuk maximum flow problem. Yang pertama ada electric network. Nah, ini contohnya seperti PLN ingin mengalirkan listrik dari gardu yang A, dari gardu A ke gardu B, cuman melewati berbagai jalur melalui berbagai gardu jaringan di dalamnya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan maximum flow problem. Kalau misalnya jalur yang misalnya jalur pertama sudah maksimal ampernya atau arusnya, kita harus melewati jaringan yang lain agar tidak kepenuhan di jalur yang pertamanya. Itu harus menggunakan jalur yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya. Yang kedua itu adalah network connectivity. Ini mungkin misalnya ada satu provider, yang kan satu provider ini banyak langganannya. Misalnya ada yang dari yang dipakai untuk perusahaan atau di rumah saja. Nah, itu kan pasti banyak itu routernya. Makanya dari pihak provider itu pasti akan mengirimkan berapa konektivitas Mbps yang diperlukan dari per rumah melalui berbagai jaringan yang ada yang disediakan oleh provider tersebut. Kalau misalnya yang ini jalurnya sudah penuh, makanya dia harus menyalurkannya melalui jalur yang lain agar tidak bentrok jaringannya. Nah, ini adalah contoh suatu permasalahan. Misal kita ada soal ini, berapa sih total nilainya dari source A ke sink E. Nah, pertama kita bisa lihat ada 3 jalur yang bisa kita lewati. Yang pertama melalui A ke B, melalui A ke F, dan juga melalui A ke G. Nah, untuk menuju E,
Yang pertama kita gunakan jalur ABDE. Nah, dari jalur ABDE ini kita lihat berapa nilai paling minimumnya dari edge-nya. Kalau ini kan 7, 4, 6, nilai minimumnya 4. Berarti kita pakai nilai 4 ini untuk, berarti maksimalnya kan 4. Kalau misalnya kita masukin 7, di sini udah kelebihan dong, udah nggak bisa. Maka kita pakai nilai minimum dari jalur yang kita pakai 4. Makanya kita isi 0 ini dengan ganti ditambah dengan 4, jadi 4 per 7. Jadi kita masih memiliki 3, sisa 3 lagi biar maksimum di jalur A ke B ini. Nah, ini juga kita tambah 4, tambah 4. Nah, di sync ini nilainya udah 4. Makanya nilainya 4. Kita lanjut ke jalur yang kedua. Berarti A ke B kita sebenarnya masih bisa, cuman BDE-nya kita udah nggak bisa karena sudah maksimum nilai edge-nya yang diperlukan dari vertex B ke D. Maka itu kita harus memulai dari A ke F. Nah, AF ini ada 2 jalur, FD dan juga FH. Cuman yang pertama kita pakai jalur yang AFDE. Nah, dari jalur ini kita lihat berapa nilai paling minimumnya dari edge-nya. Kita lihat 1. Ya udah, kita jumlahkan semua jalurnya ini dengan 1. Jadi 1/4, 1/1, 5/6. Ini tadi kan nilai awalnya udah 4. Kita tambahin 1 jadi 5. Nah, kalau ini saya pecahin dulu satu-satu. Jadi AFD ini nilainya 1. Nanti di akhir baru kita jumlahkan. Nah, kalau kita lanjut lagi pakai jalur AF. AFDE. FD udah nggak bisa kita pakai lagi karena edge di dalam ini udah maksimal, udah nggak bisa dilewati lagi. Makanya kita harus lewat AFHE yang ini. Nah, tadi kan kita lihat yang ini 1/4, 0/5 dan juga 0/9. Kita cari nilai paling minimumnya. Kalau di sini nilai minimumnya terlihatnya 4. Cuman karena yang ini udah terisi 1, berarti kan nilai sisanya 3 untuk mencapai maksimum. Makanya nilai minimum dalam jalur ini itu adalah 3. Makanya di sini kita jumlahkan 3, 3, 3. Nah, berarti nilai jalur dari AFH itu adalah 3. Nanti nilai yang di sync-nya baru kita jumlahin dari semua jalurnya. Nah, AF udah penuh nih, udah maksimum, nggak bisa kita lewatin lagi. Makanya kita harus cari jalur lain, yaitu A ke G. Dari A ke G berarti kita lewatnya AG HE. Nah, kita lihat dari jalur ini mana sih nilai yang paling minimumnya edge-nya itu 1. Ya udah, berarti kita jumlahkan semua jalur ini dengan 1. 1/7, 1/1, 4/9. Ini kan tadi awalnya 3, kita tambahin 1 jadi 4, 4/9. Nah, kita cari lagi jalur yang memungkinkan untuk bisa sampai ke sync E. Cuman kita ini udah penuh semua jalurnya untuk ke sync E. Jadi kita udah selesai nih. Nah, untuk tahu total nilai dari sync E-nya, nah, kita jumlahin aja semua nilai yang tadi kita udah hitung. Tadi kan yang pertama tuh nilainya 4, karena ini nilai minimum 4. Yang kedua itu 1 nilainya. Yang ketiga itu 3, karena ini kan tadi 1/4, nilai minimumnya berarti 3. Yang kedua itu adalah AGHE. AGHE itu berarti nilai minimumnya 1. Berarti kita tinggal jumlahin aja, 4 tambah 1 tambah 3 tambah 1, nilai 9. Jadi total nilai yang ada di sync E itu 9. Selanjutnya ini adalah source code Java untuk yang Maxflow problem. Yang pertama ada boolean BFS untuk mengecek apakah dari yang source-nya itu ada visited ke vertex selanjutnya atau tidak. Nah, kalau yang di sini loop untuk yang jalur dari source menuju ke sync-nya itu ada apa aja. Saya kayak yang tadi kan yang A, kayak yang ini ABDE, dia mengecek ada nggak untuk sampai ke sync-nya. Terus yang ini untuk yang penjumlahan flow-nya, flow itu yang ini nilai paling kirinya, 0 ini flow, 7 ini adalah capacity-nya, capacity maksimumnya. Nah, dia menghitungnya ada di yang ini, force flow quotient. Ada nih. Terus ini tuh main ya, pemanggilan contoh-contohnya apa aja.
terus nanti tinggal dipanggil memakai fungsi-fungsi yang tadi udah dibuat. Terus ini ada beberapa sumber yang saya pakai untuk mempelajari maximum flow problem. Ada dari YouTube-nya Geek4Geeks, terus ada dari YouTube ada juga. Terus ini Diagramnet di Draw.io untuk menggambar graf-graf yang tadi maximum flow problemnya. Terus ini Geek4Geeks untuk source code-nya. Sekian dari saya, terima kasih.